Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Wala Hidayat, NPM 07201. Ingin menjelaskan program yang telah saya buat. Langsung saja, untuk program kali ini yaitu menambahkan suatu package yang mana package tersebut saya berikan nama controller. Di dalam package controller itu terdiri dari kelas admin controller, all object model, controller interface, serta praktikan controller. Langsung saja kita buka kelasnya satu persatu. Nah, yang pertama di sini adalah kelas admin controller. Kelas admin controller di sini yaitu berisikan fungsi-fungsi yang mencakup dari admin controller, yaitu ada data ASLab, lalu ada view ASLab, ada list pendaftar praktikum, serta ada login. Setelah itu ada update is verified. Nah, di dalam kelas ini itu menggunakan seluruh metode atau seluruh fungsi atau seluruh atribut, konstruktor dan lain-lain yang ada di dalam entity ASLab entity, entity daftar praktikan entity, entity praktikan entity. Nah, setelah itu di sini terdapat implements dari controller interface yang nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah itu di sini ada index login sama dengan 0. Lalu ada admin controller. Setelah itu ada public void data ASLab. Nah, di sini berisikan seluruh data-data ASLab, yaitu NPM, password, nama ASLab, nomor telepon ASLab, tanggal lahir ASLab, serta laboratorium. Setelah itu data ini disimpan di dalam all object model ASLab model. Nah, setelah itu terdapat fungsi tampil view ASLab, lalu ada ASLab model yang menjadi tempat penampungan nanti untuk fungsi view ASLab-nya. Setelah itu di sini ada juga fungsi list pendaftar praktikum. Nah, di sini juga ada polymorph override, yaitu login serta ASLab entity, update is verified, dan cek daftar prak model. Lalu kita ke kelas selanjutnya, yaitu kelas all object model. Nah, all object model ini merupakan kelas yang mencakup dari kelas-kelas model. Nah, kelas-kelas model yang telah saya buat akan bersifat statis dimasukkan ke dalam sini, yaitu daftar prak model, ASLab model, serta praktikan model. Yang mana penampungan datanya diberi nama daftar prak model, ASLab model, serta praktikan model. Setelah itu kita masuk ke dalam kelas controller interface. Nah, kelas controller interface ini adalah menjadi acuan dari kelas yang lain yang ada di dalam package controller, yang berisikan login, string npm, serta string password. Dan fungsi login ini akan berjalan seperti halnya jika program dijalankan, maka seluruh fungsi yang ada di dalam kelas yang berkaitan dengan fungsi login yang bernama fungsi login, maka itu akan berjalan. Setelah itu kita masuk ke dalam praktikan controller. Di dalam praktikan controller ini, kelas praktikan controller, saya menggunakan library. Nah, library-nya yang mengimplementasikan seluruh kelas yang ada pada entity, yaitu kelas daftar prak entity serta praktikan entity. Setelah itu
ini mengimplement dari controller interface karena memiliki login, fungsi login. Sehingga fungsi login ini yang berada di praktikan controller akan berjalan beriringan dengan perintah yang ada di dalam controller interface. Setelah itu, di sini ada beberapa fungsi, yaitu daftar praktikum, lalu ada fungsi insert, lalu ada praktikan entity, cek daftar prak, serta di sini juga ada show daftar prak. Nah, maka dari itu, ketika semua kelas yang ada pada package controller ini telah dibuat, maka untuk main Java-nya atau data main itu akan berubah menjadi seperti ini, yang mana import atau library-nya itu menggunakan controller, tidak lagi menggunakan dari model. Karena kenapa? Package model telah dilemparkan seluruh fungsi-fungsinya ke dalam package controller. Lalu package controller melemparkan seluruh hasil-hasil fungsinya ke dalam main. Nah, berikut yaitu controller, admin controller, controller object model, serta controller praktikan controller. Nah, lalu di sini ada suatu array. Oh, maaf, bukan array, melainkan ini adalah suatu kelas yang nantinya akan diisi dengan suatu data dengan nama penampungannya yaitu praktikan. Nah, setelah itu kita menuju ke bawah. Di sini ada fungsi main yang berisikan menu login dan daftar praktikan. Lalu ada masukkan pilihan nomornya. Nah, setelah itu di sini ada fungsi login aslab. Nah, fungsi login aslab ini berisi npm, password, serta di sini ada juga admin login, npm password, yang mana ini akan mengecek. Nah, mengecek apakah data tersebut telah diisi ataupun masih kosong. Nah, setelah itu apabila masih kosong, maka akan diarahkan untuk memasukkan data. Nah, jika sudah ada datanya, maka akan ditampilkan dan akan tertera keterangan yaitu telah diverifikasi atau belum data tersebut. Nah, setelah itu di sini terdapat ada fungsi view untuk menampilkan, serta di sini fungsi untuk memverifikasi data yang akan dibahas di fungsi di bawahnya. Yaitu di sini ada juga fungsi login praktikan yang berisikan input npm, input password. Lalu input npm dan password ini akan dicek kembali apakah password dan npm-nya benar. Nah, jika npm dan password itu benar, maka tulisan Anda belum terdaftar praktikum itu akan muncul. Lalu langsung diarahkan ke fungsi register praktikum yang nanti akan dibahas. Nah, setelah itu jika praktikan telah memverifikasi datanya, maka akan muncul tulisan telah diverifikasi datanya beserta seluruh data tampilan-tampilan yang telah diinputkan oleh user. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam fungsi register praktikan. Nah, fungsi register praktikan ini adalah berisikan npm, masukkan npm, masukkan password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, serta kelas, yang mana ini adalah data-data yang dibutuhkan oleh program ini. Lalu disimpan ke dalam
penampungan praktikan. Nah, dan di sini juga jika semuanya telah diinputkan, maka akan muncul daftar sukses, tulisan daftar sukses. Setelah itu di sini ada fungsi register praktikum. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya di fungsi sebelumnya, bahwasanya jika praktikan belum verifikasi atau belum memilih praktikum, maka akan diarahkan langsung ke dalam fungsi ini, yaitu register praktikum, dengan memerintahkan untuk memilih praktikum yang ada. Nah, setelah itu data tersebut akan disimpan ke dalam penampungan yang bernama praktikan daftar praktikum. Nah, setelah itu di sini ada fungsi untuk menampilkan seluruh data yang telah kita inputkan dan telah diproses sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu di sini ada fungsi verifikasi. Nah, apabila admin atau aslab telah memasukkan npm praktikan, maka akan dicek apakah praktikan tersebut telah memilih praktikum atau belum. Apabila sudah, maka data tersebut telah terverifikasi oleh program. Dan jika belum, maka akan muncul tulisan belum diverifikasi admin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun penjelasan yang salah dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.